Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki pernah datang kepada saya untuk minta diruqyah karena selama ini dia sering berhubungan dengan dukun. Takutnya ada hal-hal aura-aura negatif atau apapun itu yang menempel di tubuhnya. Tapi sebelumnya dia menyerahkan sebuah benda seperti ini. Ini benda yang dikasih dukun. Katanya kalau menyimpan ini rezekinya akan lancar, akan cepat kaya dan sejenisnya. Beliau bilang beli benda ini seharga 300.000. 300.000, tapi itu sekitar 6 tahunan yang lalu. Itu tentu nominal yang sangat besar. 6 tahun yang lalu 300.000 itu uang sangat besar. Padahal logikanya, kalau benda ini bisa melancarkan rezeki seseorang, bisa membuat seorang kaya, ya ngapain dijual ke orang lain? Kenapa tidak dipakai sendiri saja? Itu kadang orang-orang itu yang pergi ke dukun itu logikanya itu suka gak nyambung. Kalau dalam pengamatan saya ada dua sebab orang akhirnya percaya dengan benda seperti ini yang secara logika tidak mungkin, tidak masuk akal. Pertama, itu orang yang memang lagi putus asa. Dia itu sudah mentok usaha apapun, dia sudah selalu berujung dengan kegagalan. Dia mentok. Akhirnya apa? Ya, dicoba beli benda seperti ini ke dukun yang katanya bisa melancarkan rezeki. Walaupun sekali lagi secara logika, kenapa nggak dipakai sendiri saja? Lalu yang kedua adalah tipe orang yang rakus akan kekayaan, akan harta benda. Dan tipe orang kedua ini itu nggak akan ada puasnya. Dia akan selalu bagaimana caranya agar uangnya selalu bertambah. Kalau perlu bertambah secara drastis tanpa perlu usaha yang melelahkan. Nah, ini orang-orang seperti ini juga yang kadang mudah tertipu oleh dukun dengan modus penggandaan uang. Itu kan dari dulu kan itu kan hanya penipuan, tapi tetap saja ada yang percaya dengan modus penggandaan uang, berharap memberikan uang 10 juta, berharap nanti menjadi 100 juta dan sejenisnya. Padahal itu lagi, sekali lagi, kalau andai saja mereka mau menggunakan sedikit logika mereka, ya kalau memang ada orang yang bisa menggandakan uang, yang ngapain uang orang lain digandakan? Kenapa tidak menggandakan uang sendiri? Itu, tapi itu tadi, ketika orang-orang yang sudah dikuasai hawa nafsu, rakus, ingin kaya secara mendadak, logikanya jadi kalah oleh rakus itu sendiri, oleh sifat rakus sendiri. Nanti seperti biasa ketika mendapatkan benda-benda dari calon klien atau calon pasien yang minta diruqyah, nanti benda-benda itu akan kita hancurkan, kita musnahkan. Jadi jangan sampai ada anggapan ya bahwa ketika seseorang menyerahkan benda ke peruqyah, bendanya itu disimpan sendiri, dipakai sendiri. Itu mustahil kami melakukan itu. Mustahil kami memakai benda-benda yang bekas dukun, di mana benda-benda klinik itu ya kadang membuat seorang jatuh ke lubang kesyirikan. Nah, nanti kita akan hancurkan benda ini. Baik, ini bendanya kita musnahkan ya. Ternyata susah juga. Bismillah. Ini ternyata bahan beling ini, tapi susah juga ini ternyata. Udah hancur ya, ini ya, sudah hancur. Ini biar tidak bahaya, kita kumpulkan bekas belingnya ini. Baunya bau apa ini?